Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Nah, karena satu subscribe, satu like kita ibaratkan doa untuk Timnas kita. Menuju Piala Dunia. Amin. Nah, ini dia ada berita terbaru. Di mana hampir dipastikan proses Emil, Paul Pesi, dan Dan James akan siap sebelum laga melawan Australia. Dilansir dari All About Garuda. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang layak jadi kiper utama versus Australia nanti? Nah, itu dia. Kalau menurut S sendiri? Kalau menurut gue masih dipercaya untuk kiper utama adalah Martin Paes. Ya, Martin Paes ya. Ya. Karena reputasinya masih cukup baik ya. Iya, betul. Bersama Timnas Indonesia. Dan mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan ada pergantian. Nah, ada rolling ya. Mungkin Ada. satu match Australia Martin Paes, satu match lawan Bahrain Emil Audero. Iya. Karena kita lihat performa Emil tuh di 3 kali laga terakhir dia bertanding di klub itu mantap banget. Cukup impresif ya. Betul. Di klub barunya. Tidak ada kekalahan. Nah, itu dia. Mantap. Itu dia. Ya, semoga kedatangan pemain-pemain baru ini menjadi energi baru untuk Timnas Indonesia agar lebih positif lagi. Iya, betul banget. Jadi mungkin kalau ada yang ditanya dan masih ada yang masih kurang sama Emil gitu, udahlah singkirkanlah perasaan-perasaan itu. Itu dia. Ini semua demi Indonesia loh. Iya, untuk lolos ke Piala Dunia. Iya. Kapan lagi kan? Ini peluangnya udah masih di depan mata Masih ya. terbuka lebar. Masih terbuka lebar. Bahkan untuk di posisi kedua pun masih ada loh. Nah, itu dia. Asal kita bisa memanfaatkan peluang ini. Lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina kita menang semua. Wah, menang. Udah tinggal mimpi indah udah. Ya, Tidur itu. nyenyak. Itu dia. Kalau untuk lawan Jepang sudah biarkan Jepang. Itu ya. Kita ampun dah. Iya, lawan karena Jepang. levelnya tinggi banget ya Jepang ya. Karena untuk Jepang sendiri pun levelnya nggak lolos dari Piala Dunia, tapi jadi juara Dari Piala juara Dunia. Piala Dunia. Berat sekali. Nah, selain dari pemain-pemain yang akan datang, 3 pemain yang akan datang itu ada 3 ya. Ada pemain lama yang datang kembali. Elkan Bagot ya. Dilansir dari All About Garuda, mungkin banyak yang belum tahu kalau liganya Elkan tidak libur ketika FIFA Matchday. Inilah alasan kenapa Elkan menolak panggilan timnas agar lebih fokus di klub. Nah, itu dia. Masih ada pertimbangan ya. Mungkin kalau misalnya di klubnya dia tidak ada di starting atau di cadangan, bisa dipanggil untuk timnas ya. Iya. Jika klubnya mengizinkan, mungkin bisa juga dipakai untuk timnas Indonesia. Ini dia, Elkan Bagot yang pemainnya pelatih sebelumnya ya, tidak dipanggil untuk timnas lagi kan karena ada selisih paham. Sekarang ada harapan untuk bisa bermain lagi bersama Patrick Kluivert. Berita selanjutnya lagi, hanya laga Indonesia versus Bahrain nanti. Tim AFC mengirim tim khusus untuk memantau situasi laga tersebut. Jangan heran, ketua AFC aja berasal dari negara Bahrain. Waduh, ini dia nih. Bahrain ini mau datang ke Indonesia ya. Akhirnya dia berani juga datang ya. Betul banget. Setelah sempat mengajukan protes ya untuk keselamatan katanya. Untuk pindah venue katanya. Waduh. Ya itu tidak masuk akal sih. Nah, itu Lagi dia. juga laga mereka kan ketika di bulan suci Ramadan, masa kita berbuat sesuatu yang merugikan. Nah, itu dia. Kita selalu ini kok ramah pada semua tamu. Betul. Jadi nggak usah takut lah. Tapi hebat loh dia akhirnya mau. Nah, untung aja. Untung aja nggak disetujui ya untuk pindah venue ya. Ya. Wah, kalau itu berat banget sih sebenarnya. Merugikan timnas banget. Betul banget. Kita baca komentarnya. Dari MD Ramadan 09. Pastiin penonton kita nggak ada yang anarkis. Karena sekecil apapun kesalahan kita pasti bakal dibesar-besarin. Nah, itu dia. Itu dia karena presiden AFC-nya dari Bahrain ya. Kesalahan kita sedikit, misalnya anarkis sedikit, ada keributan sedikit, pasti akan dicap ya, tidak baik ya dari presiden AFC itu. Makanya kita mohon lah buat semua teman-teman di sana, ketika nanti kita menjadi tuan rumah, siapapun lawannya kita harus Menyambut baik. dan nggak usah lah pakai cara-cara kotor kayak gitu-gitu. Apalagi yang merusak fasilitas yang ada di GBK itu. Itu dia. Itu sangat merugikan banget tuh. Yang rugi tuh kita juga loh. Kita juga, kita bisa kena sanksi juga. Baca komentarnya lagi. Dari MS Arizal, untung Erick Thohir punya channel di FIFA. Kalau nggak pastilah laga Indonesia versus Bahrain dimainkan di tempat netral seperti keinginan Bahrain. Nah, itu dia. Betul ya. Untung aja nggak disetujui itu. Kalau disetujui itu juga kita akomodasi transportasinya juga gede ya sebenarnya. Lagi juga kalau dia ingin pindah gitu kan, pindah venue itu ya nggak masuk akal aja loh. Kalau karena kan Indonesia kan negara yang aman loh. Buktinya apa? Buktinya kantor FIFA sendiri dibangun di Indonesia Itu dia, untuk Indonesia. perwakilan Asia. Ya. Keren nggak? Nah. Terus dia mau apa? Emang kita di Indonesia ada perang? Nggak ada, kita Makanya. damai. Semuanya ramah.
Masa alasannya gara-gara netizen kita nyerang Bahrain ya? Kita sebenarnya hanya menyerang di ini. Sosial media. Iya. Ya karena itu kan kita menuntut keadilan ya. Iya, Dimana waktu kilas balik itu sakit banget sebenarnya. Masih membekas tapi sudah memaafkan. Iya. Tapi akan selalu teringat-ingat. Teringat-ingat ya. 90 plus. Bah, Jadi 90 lebih. Jadi penasaran juga sih untuk tanggal 25 Maret nanti di GBK itu koreonya apa? Nah, koreonya apa? Apakah si botak itu akan muncul dengan spanduk yang agak besar? Nah, Kita tunggu. karena hukumannya tidak sebanding ya. Hukuman Untung Bahrain tinggalnya di Bahrain, nggak di Indonesia. Sanksi sosialnya lumayan loh. Nah, itu dia. Nah, kita ke berita selanjutnya. Dilansir dari All About Garuda, hanya mengingatkan, Nathan tidak pernah bermain dalam 20 match terakhir Swansea City. Strike tidak pernah bermain dalam 6 match terakhir Brisbane Roar. Nah, ini dia. Ada 2 pemain kita yang minim menit bermain bersama klubnya. Ada Rafael Strike dan Nathan Choaon. Iya. Nah, dengan datangnya pemain baru di posisi gelandang tengah ya. Paulu Pesci ini di gelandang tengah dan Dan James di winger kiri. Mungkin bisa menggantikan Rafael Strike atau Nathan ya. Iya. Bisa bergantian lah. Apalagi juga sempat ada pernyataan dari Patrick Kluivert sendiri yang mengatakan bahwa itu dia mau pemain yang punya menit bermain di klubnya. Nah, Jadi persaingan ini benar-benar ketat loh. ketat sekali. Untuk yang siapa nih? Tapi kita masih menunggu nih Garuda Calling Nah, yang benar-benar yang sahnya udah fix banget. nih. Yang udah fix ya. Apakah Nathan dipanggil? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Biasanya beberapa hari sebelum pertandingan Iya. baru Akan dikasih tahu. dipanggil seminggu lah, seminggu. Seminggu ya. Ya Sobat Jazz, kita ke berita selanjutnya. Di mana dilansir dari Garuda Zone Indonesia. Tugas dari Alex Pastor memantau pemain timnas yang bermain di luar negeri. Nah, ini dia Alex Pastor juga bukan bukan sosok yang sembarangan. Di mana dia bisa mengangkat Almere City ke papan cukup tinggi lah ya, untuk di Liga 1-nya Belanda ya. Lalu ada tugas dari Denny Lanzat menganalisis kekuatan lawan Timnas Indonesia di round 3. Nah, ini dia. Jadi tugasnya benar-benar sudah terbagi-bagi. Terbagi-bagi. Punya porsi masing-masing. Ini dia. Ya, karena kita juga lihat kan beberapa kali pertandingan di Liga Indonesia pun mereka memantau gitu. Nah, itu dia. Waktu di Candrabaga Persija, di mana memang di saat itu kan ada beberapa pemain timnas juga yang bermain kan di Persija itu seperti Rizky Ridho, kemudian ada Egy juga di Nah, situ itu dia. kan. Gitu. Ya, untuk dianalisis apakah dia siap untuk dipanggil. Nah, kita ke berita selanjutnya di mana dari goalmedia.co. Rencana gila dari AFF ingin melihat bagaimana jika timnas Indonesia versus AFF All Star. Ini dia. Kita baca caption ya. Karena skuad timnas Indonesia saat ini bisa dibilang ini adalah skuad timnas termahal yang dimiliki Indonesia. Bahkan untuk ukuran tim ASEAN, timnas Indonesia terlalu mewah. Atas dasar itulah diketahui muncul sebuah gagasan yang terbilang impossible, di mana pihak AFF ingin sekali melihat bagaimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan All Star yang diisi pemain-pemain terbaik ASEAN. Apabila itu terjadi, maka bisa dibayangkan betapa hebohnya respon yang didapat. Di sisi lain, media ESPN secara tegas menilai jika Indonesia sekarang sudah berada jauh berbeda dengan sebelumnya karena diisi pemain-pemain muda plus mereka yang tersebar di liga-liga Eropa yang menjadikan tim yang semula berstatus underdog kini naik menjadi kuda hitam di grup C. Ya, kalau nggak berpengaruh ke ranking FIFA mending nggak usah ya. Wah. Ya tapi uji coba itu penting ya sebenarnya untuk menganalisis kekuatan timnas kita sejauh mana. Ya Sobat Jazz, berita selanjutnya di mana kapten kita Jay Itzes dilirik oleh klub Udinese di Serie A ya. Wah, ini klub yang cukup ada ini ya, pertimbangan di Eropa tuh. Udinese ada di Natale dulu sebelumnya, pemainnya bagus-bagus semua. Nah, dilansir dari goalmedia.co, klub Serie A Italia Udinese dilaporkan berminat untuk merekrut Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, setelah penampilannya yang mengesankan bersama Venezia. Meskipun Venezia berada dalam ancaman degradasi, performa Jay Itzes tetap menarik perhatian banyak pihak. Ia sudah beberapa kali dikaitkan dengan klub-klub besar lainnya, termasuk Juventus. Yang terbaru adalah Udinese, menunjukkan ketertarikan yang serius terhadapnya. Udinese dikabarkan telah melakukan komunikasi dengan agen Jay Itzes mengenai kemungkinan transfer ini. Mereka menilai bahwa Jay Itzes memiliki kualitas dan potensi yang sangat menjanjikan. Kepemimpinan yang kuat serta kemampuan untuk membangun serangan dari posisi belakang.
Semua atribut ini sangat dibutuhkan oleh Udinese untuk meningkatkan performa tim di musim yang akan datang. Nah, Wah. itu dia. Ya karena Jesus juga penampilannya konsisten Iya, banget ya. benar. Walaupun di klub dan di timnas kita juga mantep banget. Bener banget. Yang konsisten tuh Bang Jess. Jess. Ya, terus Calvin Verdong, wah itu paling konsisten Iya. banget itu dimanapun. sama Rizky Ridho juga masih Rizky ya Ridho, sejauh ini. iya betul. 3 timnas. pemain itu benar-benar konsisten banget gitu. Sangat membantu timnas kita. Nah itu dia. Semoga menular ke pemain-pemain lain ya. Iya. Bahkan pemain baru kita juga yang 3 nama ini. Ya kita tahu lah bahwa Bang Jai tetap dipercaya sebagai kapten sama Patrick Kluivert. Nah itu dia. Karena penampilannya juga apik banget ya. Iya betul. Dia itu ketika menjadi seorang kapten benar-benar menjaga, bisa berkomunikasi baik juga sama wasit. Nah, itu dia. Negosiasinya bagus. Iya, menahan amarah pemain lain ya. Iya betul. itu Dan dia. kalau ada sedikit atau ya banyak hal di lapangan itu dia selalu memberikan apresiasi buat rekan-rekannya juga ketika melakukan sesuatu yang membanggakan Nah, atau bisa melindungi itu. Wah gitu keren langsung. banget itu. Emang sosok kapten yang Iya sangat betul. baik sekali. Ketika sedih dia rangkul gitu, benar memberikan semangat. Nah itu Itulah dia. kapten. Yoi. Nah, Sobat Jess, kalau punya tanggapan boleh komentar di bawah buat kita bahas apa lagi ya. Dan jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda. Salam Jess. Jess.